Selamat datang kembali di sesi pembahasan kita. Nah, Anda pasti penasaran kan soal dasar-dasar privasi di dunia maya. Terus gimana cara melindunginya? Oke, kali ini kita bakal kupas tuntas materi privasi online dan perlindungan data. Fokus ke bagian pertamanya dulu ya, soal fondasinya. Ini penting banget loh di zaman serba digital ini. Langsung aja deh, kenapa sih isu privasi ini kok jadi sepanas sekarang ya? Rasanya kok di mana-mana data kita kayak diawasi gitu? Betul sekali. Teknologi emang bikin hidup gampang, tapi ya itu, ada sisi lainnya. Dampaknya ke privasi sama keamanan pribadi kita, wah lumayan besar. Kita ini kayaknya hidup di era, pengintaian di mana-mana gitu. Dulu konsep kayak gini paling cuma di film fiksi ilmiah, sekarang jadi nyata. Wah, ya juga ya. Menarik tapi, sekaligus agak ngeri gitu ya dengarnya. Jadi, kalau gitu apa sih sebetulnya definisi privasi yang perlu kita pahami, terutama di konteks digital ini? Intinya sih, privasi itu hak kita. Hak dan kemampuan kita buat ngontrol informasi pribadi kita. Ya kayak apa yang kita beli, kita ngobrol sama siapa, kita lagi di mana. Itu semua mestinya nggak bisa diakses orang lain gitu aja tanpa izin kita yang jelas. Oke. Tapi kan sering tuh kita denger orang bilang, ah santai aja, saya emang nggak punya rahasia apa-apa. Gimana tuh nanggepinnya? Nah, itu dia. Argumen nggak ada yang disembunyikan itu jujur aja agak naif ya. Coba deh bayangin bentar. Alamat rumah kita, nomor telepon, riwayat kesehatan, bahkan lokasi kita saat ini, itu bisa diakses siapa aja. Dan parahnya, banyak data kayak gitu tuh dikumpulin terus dijual sama broker data. Wah, dijual. Iya, jadi ini bukan soal punya rahasia besar atau enggak, tapi lebih ke siapa yang pegang kendali atas cerita digital tentang diri kita. Data pribadi kita itu udah jadi komoditas mahal banget sekarang. Oke. Jadi intinya soal kendali ya. Terus gimana caranya kita jaga kendali itu di tengah gempuran teknologi kayak gini? Apa nih perisainya? Nah, perisai utamanya itu namanya kriptografi. Itu loh, seni tulisan rahasia. Udah ada dari lama banget sebenarnya, tapi sekarang jadi pertahanan paling depan kita buat ngelawan pelanggaran privasi. Kriptografi ya. Contoh klasiknya gimana tuh? Biar lebih kebayang gitu. Contoh paling gampang mungkin Caesar cipher. Itu teknik kuno banget, jadi tiap huruf digeser aja. Beberapa langkah di alfabet. Misalnya A jadi D, B jadi E, gitu. Oh, cuma digeser gitu ya? Iya, sederhana banget. Tapi ya jelas, gampang banget dipecahinnya. Malah sejarah nyatet loh, kriptografi yang lemah itu bisa fatal akibatnya. Kayak kasus Mary, Ratu Skotlandia itu, pesan rahasianya kebongkar. Inti dari kriptografi modern itu sebenarnya di penggunaan kunci rahasia. Kunci ya? Iya, kunci. Dan yang paling penting nih, keamanannya itu ada di kerahasiaan kunci itu sendiri, bukan di kerahasiaan metode enkripsinya. Jadi, percuma kalau ngandelin metode yang rahasia tapi nggak ada yang tahu. Istilahnya security by obscurity, itu nggak efektif. Oh gitu. Justru metode modern kayak AES itu algoritmanya terbuka, siapa aja boleh lihat. Tapi kuncinya itu yang dibikin susah banget ditebak. Menarik banget. Jadi kuncinya dikunci ya. Nah, Ada berapa jenis sih pendekatan utama dalam kriptografi modern ini? secara garis besar ada dua. Yang pertama, kriptografi kunci rahasia, atau sering disebut juga simetris. Ini metode yang lebih tua. Jadi pengirim sama penerima itu pakai kunci yang sama persis. Satu kunci buat ngunci, satu kunci itu juga buat buka pesannya. Satu kunci buat berdua ya? Betul. Standar emasnya sekarang itu namanya AES. Ada yang kuncinya 128 bit, 192, atau 256 bit. Nah, buat ngebobol AES 256 pakai brute force, itu artinya nyobain semua kemungkinan kunci itu. Wah, ibaratnya nyari satu butir pasir spesifik di semua pantai di dunia, butuh waktu miliaran tahun kayaknya, pakai komputer tercepat sekalipun. Wow, Jauh lebih kuat dari pendahulunya kayak DES gitu. kedengarannya aman banget ya. Tapi pasti ada tantangannya dong. Kalau kuncinya harus sama, terus gimana cara kita bagiin kunci rahasia itu dengan aman ke orang lain? Apalagi kalau orangnya jauh. Nah, tepat sekali. Itu dia masalah utamanya. Distribusi kunci. Gimana caranya ngirim kunci rahasia ini tanpa ada yang ngintip di tengah jalan? Kan repot. Nah, ini dia nih bagian serunya. Terus gimana solusinya? Ada cara lain? Ada dong. Solusinya ada di pendekatan kedua. Kriptografi kunci publik atau asimetris.
Ini konsep yang wah revolusioner banget. Jadi tiap orang itu punya sepasang kunci. Sepasang? Maksudnya gimana? Iya, sepasang. Satu namanya kunci publik. Ini boleh disebar luas ke siapa aja. Satu lagi namanya kunci privat. Nah, yang ini wajib dijaga kerahasiaannya. Jangan sampai bocor. Oke, ada kunci publik, ada kunci privat. Cara kerjanya gimana tuh? Gini gampangnya. Kalau Anda mau kirim pesan rahasia ke saya, Anda kunci pesan itu pakai kunci publik saya. Kunci publik saya kan bebas tuh, siapa aja boleh punya. Nah, pesan yang udah dikunci pakai kunci publik saya itu cuma bisa dibuka pakai kunci privat saya. Dan kunci privat ini kan cuma saya yang punya. Jadi kayak punya kotak surat pribadi gitu ya? Siapa aja boleh masukin surat, enkripsi pakai kunci publik, tapi cuma saya yang pegang kunci buat buka kotak suratnya, kunci privat. Jadi nggak perlu repot kirim-kiriman kunci rahasia dulu di awal ya? Wah, pinter juga ya caranya. Persis, itu dia. Ini langsung mecahin masalah distribusi kunci tadi. Teknologi ini nih yang sebenarnya jalan di belakang layar pas kita transaksi online dengan aman. Browser kita itu pakai kunci publik si toko online buat bikin kesepakatan kunci sesi rahasia sementara. Biasanya pakai AS tadi. Nah, abis itu komunikasi selanjutnya diamanin pakai kunci sesi itu. Makanya suka muncul ikon gembok sama tulisan HTTPS di browser kita. Oh, jadi itu toh maksudnya HTTPS sama gembok itu? Iya, itu tandanya koneksi kita aman pakai sistem ini. Selain itu, pasangan kunci publik privat ini juga bisa dipakai buat tanda tangan digital. Tanda tangan digital, buat apa lagi tuh? Itu buat mastiin pesannya beneran datang dari pengirim yang sah. Jadi bukan dari penipu yang ngaku-ngaku. Oke. Jadi kerahasiaan aman, keaslian pengirim juga bisa dicek. Ada lagi nggak elemen penting lainnya? Gimana kita tahu kalau isi pesannya nggak diubah-ubah di tengah jalan? Pertanyaan bagus. Nah, buat itu ada yang namanya message digest atau hash. Anggap aja ini kayak sidik jari digital yang unik buat sebuah data. Sidik jari digital. Iya. Kalau datanya diubah sedikit aja, satu huruf pun beda, itu sidik jarinya atau hash-nya bakal berubah total. Jadi, ini cara efektif buat ngecek integritas data. Kita bisa yakin isinya nggak diutak-atik orang. Wah, lengkap juga ya. Jadi bisa rahasia, asli dari siapa, dan isinya utuh nggak berubah. Tapi nih, dengan semua ini, apa berarti komunikasi kita udah 100% aman, anti peluru gitu? Tadi kan sempat disinggung soal kunci publik. Gimana kita yakin kunci publik yang kita pakai itu beneran punya pihak yang kita tuju misalnya? Beneran kunci publik bank kita, bukan kunci palsu. Nah, ini pertanyaan krusial banget. Kriptografi emang canggih, tapi ada satu mata rantai lagi nih, yaitu soal kepercayaan. Kita itu masih butuh yang namanya pihak ketiga terpercaya. Biasanya disebut otoritas sertifikat atau sertifikat authority, disingkat CA. Otoritas sertifikat, tugasnya apa mereka? Mereka inilah yang tugasnya nerbitin sertifikat digital. Sertifikat ini gunanya buat verifikasi identitas pemilik kunci publik. Jadi ya, buat mastiin kalau situs web bank yang kita akses itu beneran punya bank tersebut, bukan situs abal-abal. Tapi bukannya ini kayak balik lagi ke masalah awal ya? Kita jadi harus percaya sama si CA ini dong. Gimana kalau CA-nya yang justru bermasalah? Atau kena retas gitu? Tepat sekali. Ini bisa jadi titik lemahnya. Pernah ada kasus kok, CA kayak DigiNotar itu diretas. Akibatnya fatal banget. Penipu jadi bisa dapat sertifikat palsu yang kelihatannya sah di mata browser. Kita bisa ngira lagi login ke situs aman. Padahal itu situs palsu yang siap nyuri data kita. Jadi ya, sistemnya kuat, tapi nggak bisa dibilang sempurna 100%. Oke, jadi kesimpulannya nih ya, kriptografi itu emang jadi tulang punggung privasi digital kita. Mulai dari AES yang simetris sampai kunci publik privat yang asimetris, tapi kita juga harus sadar sama tantangannya, kayak soal distribusi kunci simetris tadi, sama perlunya kita percaya ke pihak ketiga ke ICA itu. Betul, paling nggak dengan memahami dasar-dasarnya ini, Anda jadi punya bekal buat lebih waspada. Lebih ngerti gimana sih data kita diamankan, dan di mana aja potensi risikonya. Sip! Lalu apa artinya semua ini buat Anda nih yang lagi dengerin? Ada pesan terakhir? Gini, kunci publik itu memang bisa dilihat siapa aja. Tapi kunci privat Anda itu aset digital Anda yang paling rahasia. Coba deh renungkan sejenak. Seberapa aman sih brankas digital tempat Anda nyimpen kunci-kunci privat Anda itu? Entah itu di komputer, di HP, atau di layanan cloud. Terus apa kira-kira dampaknya kalau brankas itu ternyata
nggak sekokoh yang Anda bayangkan selama ini. Wah, pertanyaan penting itu buat direnungkan kita semua. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.